sekalipun kami duduk pada tempat yang di mana sudut manapun, bahwa firman tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi kami akan pulang membawa berkat firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami, seluruh panca indera kami untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Yahobu. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan secara pribadi, doa Gojali duha, saya berterima dengan duha, tapi belum potong bagi, jadi belum sah. Dan atas nama Pansdera DPD Sumut Aceh menyampaikan selamat Paskah kepada kita semua yang hadir. Haleluya. Puji Tuhan. Saya segera akan sampaikan firman Tuhan. Saya akan sampaikan firman Tuhan. Saya harap suara saya bisa didengar sampai saya lihat ada di ujung sana. Saya harap sound ini akan terdengar sampai ke sana. Bapak Ibu, GPDI baru pesta demokrasi di Jakarta bulan lalu. Sangat dikhawatirkan untuk kita hadir dalam jumlah 1.000 orang kurang lebih. Tapi puji Tuhan, Tuhan menghendaki kontingen dari Sumut berangkat tanpa antigen. Itu aturan pemerintah. Tanpa PCR, pulang pergi selamat. Dan setelah mubes itu tidak ada yang COVID. Semua sehat walafiat. Ini adalah anugerah Tuhan. Kalau hari ini GPDI Sekabupaten Nias yang tertunda 2 tahun lalu pasca di sini, tapi inilah hari Tuhan. Saya duduk di sebelah wakil wali kota. Pertama dia datang pakai masker. Kepanasan dia buka, saya pun kepanasan saya buka. Ya, akhirnya semua buka, saudara. Maafkanlah, ini akibat panas. Biasa panas, COVID itu lari, saudara. Tanggung kali tepuk tangan. Ya. Pasca adalah puncak klimaks dari iman. Ketika Yesus bangkit, sebelum bangkit iman mereka rontok semua, termasuk Petrus, sampai menyangkal Tuhan. Yudas sampai menjual Tuhan, mengkhianati Tuhan. Tapi waktu dia bangkit, pasca itu saudara, membawa umat Tuhan ketika itu kepada satu klimaks iman yang sangat luar biasa. Kalau egonya hilang. Pasca itu saudara adalah membuat iman kita sangat tinggi. Yang kedua, pasca itu adalah mukjizat. Yang ketiga, pasca itu memberi pengharapan. Tapi hari ini tema kita, pasca itu memberi kemenangan. Bisa beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya wajib membaca ayat yang mereka siapkan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bicara tentang kemenangan tidak tergantung siapa kita. Kemenangan tidak tergantung bagaimana situasi kita. Kemenangan tidak ditentukan oleh siapa lawan kita. Tapi kemenangan ditentukan oleh Yesus Kristus yang telah mati dan dia bangkit pada hari yang ketiga.
Orang tentara Romawi menganggap Yesus telah kalah. Kodenya itu gini, Yesus kalah, tapi hari ketiga dia menang. Nah saudara, yang saya ingin share kepada saudara hari ini, pertanyaannya, mengapa ada anak Tuhan yang tidak hidup dalam kemenangan? Ini pertanyaan saya. Masih ada orang-orang Kristen yang tidak mengalami kemenangan, pernah tidak mengalami kemenangan. Jangankan anak Tuhan, pendeta pun ada, saya pernah. Tapi lebih banyak menangnya daripada kalah. Saya kalahnya apa? Kalau sudah ketemu babi panggang, tidak bisa menahan, kalah itu. Padahal Tuhan bilang taruh pisau di lehermu, pisau itu dibuang ke laut, hajar terus. Nah itu kalah sudah. Mengapa? Maka dari pasca ini saya dapat pelajaran yang pertama adalah karena tidak percaya. Kalau saudara lihat di dalam Yohanes pasal 20 ayat 24 dan seterusnya, Thomas tidak percaya. Siapa Thomas? Dia murid Tuhan. Berapa lama dia bersama gurunya? 3,5 tahun. Itu secara intensif bersama siang malam. Kemana Yesus pergi dia ikut. Dia menyaksikan betapa hebatnya gurunya. Orang mati dibangkitkan, orang buta melihat, orang timpang berjalan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kenapa dia tidak percaya? Jadi penyebab kita nggak bisa menang karena tidak percaya. Ibadah pertama dia nggak hadir, ibadah kedua dia hadir, dan Yesus hadir. Sebelum Yesus hadir, dia duluan hadir. Dia bilang sama kawan-kawannya, saya tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Ini kan orang kalah, saudara. Sebelum saya menusuk telapak tangan Tuhan yang dipaku, saya nggak percaya. Ketika ketemu Yesus, Yesus katakan, gak usah kau tusuk telapakku. Dia buka bajunya, dia tunjukkan lambung yang ditombak. Mestinya dia lihat saja kan sudah percaya. Dasar nggak percaya, dia korek-korek sudah. Betulnya ini, lubangnya ini ada bekasnya. Ketika dia percaya, saudara, dia menjadi orang yang hebat. Tuhan buat pernyataan kepada dia bahwa dia adalah orang yang hebat, murid yang hebat. Ketika dia mulai percaya, saudara tahu dia seorang yang sangat radikal mengikut Tuhan, sangat sungguh-sungguh, bahasa yang sangat setia. Dia rela berkorban, bukan hanya materi hidupnya. Dia siap mati untuk gurunya, saudara. Dia siap mati untuk gurunya. Ketika saya ke Ceneng, saudara, saya lihat patung Thomas Didymus ditombak tembus ke belakang. Itu di Ceneng. Ya, lewat dulu, cepat. Ini pencobaan, saudara. Biasanya kan daging dulu baru rohani, tapi hari ini rohani dulu. Tadi pun nasi kotak lewat, itu pencobaan, saudara. Sabar, saya nggak lama, Bapak. Versi di India dia ditombak, tapi Ferani dia bukan ditombak. Dia dibawa lari dengan 2 kuda. Kaki kanan diikat, kaki kiri diikat, kuda ke kanan, satu ke kiri, badannya robek. Bukan kalah dia, tapi imannya.
Orang beriman mati pun menang. Paulus katakan mati pun keuntungan. Bilang sama sebelah, mati pun keuntungan. Mati pun keuntungan. Apalagi kalau dikasih ampun. Mati pun keuntungan, matilah kau. Sempat dia boleh kau kasih sumbangan. Orang mati pun bangkit saudara. Tetapi Yesus berkata, Paulus berkata, maksud saya, mati pun adalah keuntungan. Jadi iman membawa kemenangan. Kita harus percaya, iman sebiji sesawi, gunung bisa pindah. Kalau kita punya iman, sangat dahsyat. Perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, dia berkata, iman dia, seandainya aku pegang ujung jubah Yesus, aku pasti sembuh. Dia belum pegang, saudara. Dia harus melewati orang banyak. Seperti ini banyaknya, susah dilewati. Tapi waktu sampai dia di depan Yesus, terasa kuasa itu turun. Hari ini ada kesembuhan. Bila kita percaya. Kalau kita ada pergumulan, ada persoalan, kalau kita punya iman, kita menang. Yang kedua, saudara. Yang kedua, mengapa orang tidak bisa menang? Yang kedua, di Lukas 20, maksud saya di Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Ketika itu Maria berada di depan kuburan. Ketika dia posisi di depan kuburan, dia dalam keadaan putus asa. Katakan putus asa. Saya tidak tahu adakah hari ini dalam posisi putus asa. Maria putus asa. Dia punya iman, Tuhan bangkit, tapi dia putus asa, saudara. Satu-satunya yang menunggu di kuburan adalah Maria. Murid-murid nggak ada, saudara. Tapi putus asa pun tidak bisa membawa kemenangan. Dia berkata, ini batu yang besar. Siapa yang bisa menggolekkan? Laki-laki yang maco pun nggak bisa, saudara. Waktu saya ke Israel, saya tanya berapa ton ini? 5 ton. Garis diameternya 2,5 meter. Tebalnya hampir 40 cm. Tidak tergolekkan. Tidak mungkin. Mustahil, dia putus asa. Tapi tiba-tiba batu itu tergolek. Jadi di Paskah ini pesan Tuhan, jangan gampang putus asa. Amin. Amin. Tuhan punya 1001 cara untuk menolong kita. Kalau kita percaya. Saya juga pernah jadi orang yang pesimis. Saya pernah bilang ketika anak saya, jangan harap kalian kuliah. Karena gaji bapak 1 bulan 30 hari. Kadang-kadang bulan Februari 28 hari. Apa maksud bapak? Tamat SMA pun syukurlah. Itu namanya kan pesimis. Pesimis. Orang pesimis tidak akan menang. Bukan pesimis ya. Pesimis. Harus optimis. Tidak boleh putus asa. Bersama Tuhan ada banyak jalan keluar. Kita nggak bisa, Tuhan bisa. Kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. 3 orang angkat. Amin. Adakah di antara sudah putus asa, sudah berobat nggak sembuh? Berusaha gagal terus, adakah? Dulu saya bukan pengusaha, saya pendeta. Jemaat saya 10. Minggu depan keluar 12. Kan nggak akan pernah maju gereja ini.
Tapi kemarin pasca saudara, saya tanya anak saya telepon bagaimana, gak muat Pak, gak muat. Jadi kita harus yakin, tidak boleh putus asa. Yang ketiga saudara, jadi orang yang putus asa ketika dia fokus kepada masalah. Saya ulangi, orang yang putus asa dia fokus kepada masalah. Dia nggak bisa melihat Tuhan. Padahal Tuhan hadir situ, dia sudah bangkit, dia nggak lihat. Yang ketiga saudara, Lukas 24 ayat 5, mencari yang hidup di antara orang mati. Mencari hidup di antara orang mati. Jawabannya, ya tidak akan ditemukan yang hidup. Secara rasional, tidak akan menemukan yang hidup di antara orang mati. Nah ini pasti tidak akan membawa kemenangan, tapi bagi Tuhan, jadi kembali lagi iman. Iman itu menembus yang tidak rasional. Iman itu menembus yang tidak mungkin. Iman itu menembus keterbatasan. Iman itu bisa terbalik. Yang tidak ada menjadi ada. Yang mati menjadi hidup. Bisa beri kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Jangan cari yang hidup di antara orang mati. Jadi fokus mereka, Yesus mati, Yesus mati. Yang berikutnya, yang keempat, yang membuat orang nggak bisa menang adalah ketakutan. Dalam Matius 20 ayat 19 saudara, ketika murid-murid dalam ruangan tertutup supaya orang nggak tahu, silent. Tertutup, ketakutan. Jadi tidak ada alat musik, tidak ada mic, tidak ada suara yang dengar, tertutup, gak ada yang dengar supaya tentara Romawi tidak menangkap mereka. Ketakutanlah yang membuat kita gak bisa menang. Makanya Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, janganlah takut. Itu khotbah saya kemarin di Ida Gaul. Jangan takut, jangan bimbang. Aku akan menyertai engkau. Aku akan memberi kemenangan dengan tangan kananku. Ini tangan kiri. Dengan tangan kananku dia akan memberi kemenangan. Haleluya. Apa yang Anda takut hari ini? Bukankah pandemi itu menakutkan kita? Tapi hari ini doa kita, iman kita terbukti. Pandemi itu lengser juga. Amin. Saya kalau makannya saya sakit kepala. Kenapa? Membayangkan hidung saya tusuk. Jadi hidung saya juga jebol, saudara. Ditusuk terus. Tapi hari ini hidup saya sudah mulai selamat. Ketakutan. Orang takut saudara itu merugikan. Di Barcelona, saya nggak pernah ke Barcelona. Itu dekat Ida Gaul mungkin. Jadi ada jalan highway, jalan kayak tol. Ada kontainer lewat. Ada 2 orang stop. Biasanya nggak boleh berhenti, mereka berhenti. Dinaikkanlah 2 orang ini di belakang. Panas kayak ini saudara. Waktu masuk kayak digoreng dalam. Tiba-tiba hujan lebat dan sangat dingin. Mereka lihat ada 2 kotak di dalam. Mereka masuk di 2 kotak ini supaya panas. 1 jam lagi ada lagi yang hambat. Dikasih naik ke belakang 2 orang. Dan mulai panas.
Di luar panas, di dua kota ini pun panas. Dua kota ini adalah Peti Maya. Ngek, begitu ngek, orangnya nggak pikir 1, 2, 3. Kalau 1, 2, 3 kan masih berpikir, tidak berpikir 1, 2, 3, berpikir buka pintu lompat. Mau mati-matilah daripada ketemu dari peti ini, kuntilanak atau apalah itu. Mereka lompat, matilah semua. Gak tahu aku ceritanya, pasti paling singkat 4 dan 7, paling sedikit. Kalau hidup sudah bengkok, saudara. Kenapa? Takut. Orang-orang muda jangan takut tentang hari depanmu. Amin, kaum muda. Kaum muda bilang haleluya. Jangan takut. Papa mama bisa berhenti supply, tapi Tuhan tidak akan pernah berhenti. Membuat kita gagal adalah ketakutan. Pendeta pun kalau takut gagal, saudara. Tapi kami tidak pernah mau takut. Maju tak gentar, biar gemetar. Itu dia. Pendeta kayak gini nggak ada takut mati. Saya ke satu desa, saya ke dapurnya, saudara. Itu dapurnya, itu kamarnya. Dia punya anak 1, diniasin, saudara. Nangis saya bukan keluar, nangis saya ke dalam. Listrik nggak ada, air nggak ada, manusia nggak ada sekitar itu. Tidak takut mati. Biasa yang disebutkan lagi gereja itu besar. Pendetanya ada hadir, boleh angkat tangan. Oh, dia merasa saya nggak sebut orang, dia merasa itu dia. Coba berdiri dulu, berdiri. Masih hidup ya? Istrimu mana? Masih hidup, cantik, ganteng, merah. Gak tahu makan apa di situ. Tidak ada yang kita takut, saudara. Amin. Hidup ini tidak boleh takut, karena Allah beserta. Allah memberi kemenangan. Yang terakhir, nah ini saudara-saudara, poin terakhir. Kalau 15 aja, ya, poin terakhir. Kembali kepada hidup lama. Waktu Yesus mati, Petrus CS kembali ke hidup lama. Kalau pengusaha jadi pendeta, salut. Tapi kalau pendeta jadi pengusaha, kalau anggota DPR nggak apa-apa. Sorry, ini sahabat saya. Nanti tersinggung nggak saya nanti ya. Tapi kalau pendeta jual rokok, gawat itu. Dulu dia perokok, jual rokok lagi. Dulu peminum, jual minuman. Dulu apa? Sekali gini jatuh, kok itu. Petrus kembali ke hidup yang lama. Dia lemah, imannya sudah hilang. Dia orang lemah selalu cari yang lemah. Maka ini kepada jemaat Tuhan, kalau Anda lemah, jangan cari orang lemah. Ayolah udah gak usah ke gereja lah, percuma kita ke gereja, doa jungkir balik gak dijawab. Jangan. Dia kembali kepada hidup yang lama. Ini nanti banyak yang mau dikubur. Hidup lama mau dikubur. Kalau sudah dikubur, jangan lagi dibangkitkan. Ada orang waktu youth camp, saya suka baptis orang. Yang tinggi, yang pendek, yang gemuk. 10 tahun lagi, om baptis lagi. Kenapa? Waktu itu rambut saya nggak basah. Makanya selalu naik tensi. Mau berkelahi aja katanya. Tangan saya nggak tenggelam. Karena waktu dibaptis gini tangan, saya nggak tahu. Nggak masuk, saudara. Makanya suka pukul orang. Itu kan alasan. Jangan kembali kepada hidup yang lama. Tuhan berkata orang yang meninggalkan Tuhan
pahit, lebih dari teh pahit, lebih dari kopi pahit. Makanya kalau saya diajarin tidak mau saya yang pahit, hidup sudah pahit, kasih lagi yang pahit. Pahit hidup itu. Kita saksikan orang yang tinggalkan Tuhan kembali ke hidup lama, pahit saudara. Bukan hanya gagal, pahit, kecewa sampai mati saudara. Tapi bersyukur Petrus kembali kepada hidup yang lama. Hanya dia mengalami kegagalan. Tidak ada seekor ikan pun yang mereka dapat. Tidak ada seekor pun. Ikan teri pun nggak dapat saudara. Makanya kalau saudara hidup baru, kita bertobat, kita akan dapat ikan-ikan besar. Akhirnya mereka bertobat, mereka mau kembali kepada Tuhan. Mereka sudah bilang mereka nggak ada iman. Guru, sudah semalaman kami cari ikan, nggak ada, nggak mungkin. Tapi karena perkataanmu, itulah percaya. Iman itu memberi kemenangan. Mereka ke tempat dalam dan mereka mendapat ikan yang besar-besar. Amin para pendeta, para gembala. Anda akan dapat ikan-ikan yang besar. Terjemahkan itu. Dan dikasih tahu jumlahnya 153. 1 tambah 5 tambah 3 berapa? 9. Semua yang dikali 9 tetap 9. Coba kali-kali lihat. 9 kali 1 berapa? 10. 9 kali 1 9. Tetap 9. 9 kali 2 berapa? 18. 1 tambah 8 9. 9 kali 3 27. 2 tambah 7 9. Tidak pernah meleset angka 9. Maka itu jangan pegang angka 10. Makanya bayar perpuluhan. Usah belok-belok saya sudah. Angka 9 itu artinya bayar perpuluhan. Ya kan 90 sama kita, 10 sama Tuhan. Tak akan kekurangan satu. Tolong pemusik.